Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita masuk kepada hadis yang ke-17 dari kumpulan 40 hadis yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltuhum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhabha falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaiki cara membunuh kalian. Dan apabila kalian menyembelih binatang, maka perbaiki cara menyembelihnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan senjatanya, dan hendaklah menyenangkan hewan yang akan disembelihnya. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Muslim pada nomor hadis 1955. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga hadis yang sangat mulia, menjelaskan tentang keindahan Islam, bahwa Islam itu indah dan Islam itu penuh dengan kasih sayang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Kalimat kulli syai'in nakirah dan yufidul umum, artinya segala sesuatu yang memungkinkan berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian dalam semua perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, salah satunya adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhabha. Apabila kalian membunuh, maka perbaiki cara membunuh kalian, dan apabila menyembelih binatang, maka perbaiki cara penyembelihannya. Di sini ada perbedaan ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kalimat menyembelih dengan kalimat membunuh. Kalau boleh saya contohkan seperti ini. Kalau seandainya ada seekor anjing yang garang, yang suka mengganggu manusia, dan itu adalah anjing liar dan bisa membahayakan manusia, maka kita boleh membunuhnya.
menyiksa anjing itu. Tetapi perbaiki cara membunuhnya. Contoh umpamanya dengan ditembak, ataupun dengan diberikan racun biar langsung meninggal, atau mungkin dengan setrum begitu supaya lebih cepat membunuhnya. Tapi jangan disiksa. Saya ingat dahulu waktu saya masih berdakwah di Pulau Bawean. Jadi dalam bulan tertentu itu ada musim anjing. Anjing banyak sekali di mana-mana. Dan itu biasanya dibuat mainan oleh anak-anak. Jadi diambilkan tulang, kemudian ditaruh di sebuah lubang dan dijerat. Jadi kalau kakinya masuk ke jurang itu, maka langsung terikat. Habis terikat diapain? Antum tahu kaleng kombuan itu? Tahu kan kaleng yang kotak kombuan itu? Itu lubangnya dimasukkan ke kepala anjing, pas. Jadi diganti kepalanya dengan kaleng kombuan gitu. Terus dilepas begitu saja. Ini namanya anjing gak lihat, nubruk sana, nubruk sini. Kadang-kadang masuk ke rumah orang sampai mati. Dan kadang-kadang kalau mendapatkan 5 atau 10 ekor anjing itu buat mainan sama anak-anak, jadi semua dikasih kaleng kombuan itu kepalanya. Gak lihat dia nabrak sana sampai meninggal lagi. Ini tidak boleh. Ya. Ini menyiksa binatang. Memang anjing itu dia dan jahat. Ya, suka memakan anak kambing. Dan kadang-kadang menyakiti anak-anak. Lah Nabi SAW katakan, "Fa'idza qataltum fa'ahsinul qitlah." Kalau engkau membunuh binatang, maka perbaiki cara membunuhnya. Kalau bisa, cari titik-titik yang langsung mati. Tadi tepas kepadanya, ya. Pokoknya perbaiki cara membunuhnya dengan cara apa? Cepat mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ini ada pengecualian. Tidak semua sesuatu yang baik ketika membunuh itu harus dengan cara cepat mati. Contoh dalam hukum qisas. Dalam hukum qisas tidak bisa berlaku hadis ini. Karena di zaman Nabi SAW pernah terjadi seorang Yahudi membenturkan batu di kepala seorang jariyah, budak wanita. Kemudian Nabi SAW mengqisas Yahudi dengan cara dibunuh dengan cara yang sama. Karena dia membenturkan batu di kepala yang sampai meninggal, maka Nabi SAW disuruh memperlakukan dengan cara ketika dia membunuhnya. Maka Nabi SAW langsung merintahkan untuk mengambil batu dan membenturkan kembali kepalanya. Karena begitulah dia pertama membunuh orang tadi. Ya kan? Artinya membenturkan kepala belum tentu langsung mati kan? Ya, kalau langsung mati, lama mati. Artinya kisos ini disesuaikan dengan bagaimana dia cara membunuh. Kalau cara membunuh kemudian menembak, tembak lagi. Kalau tusuk pisau, tusuk lagi. Ikhwatifiddin azani Allah wa iyyakum, karena kisos ini adalah perlakuan yang setimpal karena kezaliman orang tadi. Maka ada ini pengecualian ya. Berbeda dengan tadi kita membunuh anjing yang ganas, anjing yang galak begitu, maka jangan menyiksanya, tapi cari titik-titik kalau dibunuh langsung mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha." Apabila engkau menyembelih binatang, maka perbaiki cara menyembelihnya. Artinya, qutufidin azani Allah, bagaimana caranya? Nabi SAW menyebutkan 2 perintah. Pertama, wal yuhidda ahadukum safratahu, tajamkan pisau. Yang kedua, wal yurid dzabihatahu, senangkan sembelihanmu. Karena kasihan kalau menyembelih pisaunya enggak tajam, qutufidin, kasihan kambing, kasihan ayamnya. Ya. Atau senangkan
ngasah di depan mukanya. Oh, sebeli kau. Ini nggak menyenangkan, nakut-nakuti namanya. Jadi senangkan dulu, kasih dulu makan. Kalau mau perlu dikawinkan, kawinkan dulu. Ya, kalau memang ada betinanya. Pokoknya jangan sampai diperlihatkan kepada kawan-kawan, dan itu termasuk menyenangkan. Dan disembelih di tempat yang layak untuk disembelih. Jangan disembelih dari kampung sini. Ya, nyembelih itu dari sini. Karena itu bagian apa? Menyenangkan cara membunuh yang disebutkan Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Apabila engkau menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihnya. Dalam hadis ini Mu'tafidin ada beberapa faedah yang diambil oleh para ulama. Salah satunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama disebutkan salah satunya adalah rahmatullahi azza wa jalla bil ibadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya kepada hamba sampai masalah membunuh saja Nabi SAW katakan perbaiki cara membunuhnya. Artinya kalau membunuh jangan menyiksa orang yang dibunuh tadi. Makanya kenapa Allah mengatakan fadribu a'naqahum, penggal leher-leher mereka, yakni orang-orang yang murtad. Rasulullah mengatakan apa? Man badala dina faqtuluh. Orang yang murtad dari agama dalam Islam itu dibunuh kalau dia tidak bertobat. Kalau dia hidup negara Islam dan berhukum dengan hukum Islam, kemudian ada orang murtad, suruh bertobat berapa hari. Kalau tidak mau bertobat, maka hukumannya dibunuh. Dengan cara apa dibunuhnya? Dengan cara cari tempat titik yang bisa langsung mematikannya, jangan sampai menyiksa dia. Maka Allah mengatakan fadribu a'naqahum, penggal lehernya. Ya, artinya apa? Karena bagian-bagian ini yang sangat meninggal. Jangan ditusuk-tusuk dari belakang, pasti sakit. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang kedua, annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluhu wa ahsinil qitlah. Sesungguhnya kamu apabila membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh, maka perbaiki cara membunuhnya. Contoh tadi anjing yang galak, atau tiba-tiba ada binatang yang menyerang Anda. Ada binatang yang menyerang Anda, apakah binatang itu peliharaan orang atau binatang itu liar mau menyerang Anda? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa jangan dibunuh dulu. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dihindarkan dulu. Kecuali kalau tidak bisa, tidak memang binatang ini kalau tidak membunuh dia akan menyakitinya, bahkan mungkin bisa membunuhnya, maka carilah titik yang mudah untuk membunuh. Menunjukkan bahwa Islam ini masya Allah luar biasa. Sampai kepada binatang yang ubah untuk dibunuh, itu disuruh cara baik, dengan cara yang baik. Makanya dalam jihad sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mencabik-cabik musuh yang sudah mati. La tumathilu, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencabik-cabik musuh yang sudah mati dalam peperangan. Memenggal lehernya, mematahkan, sebagaimana antum tahu kisah Hindun ketika dia masih musyrik, dibelahnya dada Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian diambilnya jeruannya, dimakannya. Masyaallah muslimin rahimani, enggak boleh Islam melarang. Kalau sedang tinggal jangan, tidak boleh kemudian dipotong kepalanya, potong kakinya, dimutilasi, haram hukum. Ini menunjukkan kasih sayang kepada musuh-musuh Islam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dharbil amsal. Baiknya Nabi
muslim al-muhsina al-dibhata bi an nadbaha 'ala al-wajh al-mashru'. yakni hendaklah kita berbuat kebaikan di dalam cara menyembelih dengan cara apa? Lakukan penyembelih itu sesuai dengan syar'i. Karena baik buruknya sebuah penyembelihan itu parameternya syar'i, bukan parameternya hawa nafsu. Maka disebutkan oleh para ulama di antara syurut orang yang itu boleh menyembelih binatang, yang pertama ahliyatul dzabih, di mana orang yang menyembelih memang layak untuk menyembelih. Salah satunya adalah bi an yakuna musliman au kitabiyan fa in kana wataniyan lam tahillu dzabihatahu. Yakni seorang yang menyembelih pertama dia harus orang muslim atau ahli kitab, maksudnya Yahudi ataupun Nasrani, dengan catatan seorang Yahudi dan Nasrani ketika menyembelih binatang harus memiliki dua syarat. Pertama, menyebut nama Allah, yang kedua sesuai dengan syar'i, yaitu disembelih di lehernya. Jangan dengan cara tidak syar'i, disetrum umpamanya, atau ditenggelamkan atau diikat lehernya sampai mati. Ya. Seperti ada sebagian orang Nasrani, kalau menyembelih babi itu nggak disembelih lehernya, tapi diikat biar darahnya nggak keluar, katanya. Lebih enak katanya. Allah, babi sudah haram, cara menyembelih juga tidak jelas. Ya. Jadi ayyakuna musliman au kitabiyan. Kalau dia wasaniyan selain ahlu kita, penyembah berhala, maka jelas salah hukumnya. Tidak ada pengecualian. Kemudian yang kedua, at-takunal alatu mimma yubahu dzabhu biha. Hendaklah pisau ataupun alat untuk menyembelih sesuatu yang dihalalkan untuk dipakai. Karena di sana ada dua perkara yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Pertama as-sinnu, yang kedua ad-dhufru, yaitu tarik binatang, ya. Kemudian kuku. Maka keduanya tidak diperbolehkan. Kemudian disebutkan juga para ulama, hendaklah orang ini inharud dami ay isadatuhu wa yakunu inharud dami biqat'i wajin, bahwa hendaklah ketika menyembelih sampai mengalirkan darah, harus mengalirkan darah. Dengan cara apa? Disembelih di tenggorokannya, ya, harus di tenggorokannya. Kalau disembelih umpamanya potongan badannya seperti tangannya dulu dipotong, ya, udah taruh, kakinya dipotong, taruh, ya, masih hidup dia, tapi potongannya sudah dipisah-pisahkan, masih hidup, baru terakhir kepalanya, baru mati. Maka potongan-potongan itu haram hukumnya. Kenapa? Karena dihukumi bangkai. Rasul mengatakan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, kata Rasul. Ya. Setiap potongan binatang yang masih hidup maka dianggap mayit, dianggap bangkai dan haram dimakan. Makanya antum punya ayam, saya bisa beli, tapi ingin makan ayam. Saya ambil sayapnya saja. Boleh dimakan? Tidak boleh. Ayamnya masih hidup kok. Ya. Sembelih dulu ayamnya sampai mati, baru kemudian diambil sayapnya. Jangan sayapnya dulu dipotong kemudian digoreng, ayamnya masih hidup. Maka potongan itu disebut mayit, kata Rasulullah. Disebut bangkai. Ya, disebut bangkai dan haram makan bangkai, najis hukumnya. Bangkai itu najis hukumnya, haram dimakan. Kecuali darurah. Jadi harus inharud dam, maksudnya mengalirkan darah di tempat yang disyariatkan, yaitu di lehernya dengan memutus urat nadinya dan tenggorokan. Kemudian juga membaca dzikru ismillahi inda dzabhi, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. Jadi membaca bismillah, Allahu akbar. Ya. Kalau dalam menyembelih kurban, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza
taruh begitu, antum ambil aja dari belakang. Kalau dia minta jawab aja di belakang pohonnya. Kurang, berarti nambah lagi. Ya. Kalau buah-buahan nggak apa-apa, tapi kalau sembelihan haram hukumnya nggak boleh. Haram hukum, karena sembelihan itu harus membaca basmalah dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia ketika menyembelih tidak membaca basmalah, kemudian diniatkan untuk Allah. Ya, dia tidak baca basmalah, diniatkan untuk Allah. Halal, haram di mana? Contoh, ada orang wazaniyah yang beragama penyembah berhala umpamanya. Di hari pesta mereka menyembelih kambing, ayam atau binatang-binatang yang pada dasarnya halal, tapi mereka yang menyembelih. Kemudian mereka ada itikat baik mengundang antum untuk makan di rumahnya. Niatnya baik menjamu antum lillah karena Allah. Tapi apakah orang ini menyebut nama Allah ketika menyembelih? Kan tidak. Halal, haram hukum. Dan yang paling parah yang terakhir, sudah tidak membaca basmalah ketika menyembelih, ditujukan kepada selain Allah. Ini kuadrat haram. Ya, jadi ini 4 perkara yang harus paham. Berbicara tentang masalah zikru ismillah inda dzabhi, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelih. Qadfidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian juga di antara faedah hadis ini juga adalah wujubu haddi syafrah, wajib hukumnya menajamkan pisau itu. Kalau antum menyembelih kok tidak ditajamkan, haram antum hukumnya. Antum berdosa karena menyakiti binatang. Walaupun binatang itu mati dan halal dimakan, tapi antum telah melakukan keharaman dan berbuat dosa. Tajamkan, betul-betul harus tajam. Kemudian wujubu irahati dzabihati, yaitu wajib membahagiakan hewan sembelihan di saat disembelih. Dengan cara apa? Sur'atul dzabhi, dengan cara segera. Ya, sat langsung mati gitu kan. Jangan digeser-geser binatang. Ya. Makanya harus punya pengalaman. Karena saya punya pengalaman buruk ketika menyembelih. Saya dulu tidak punya pengalaman, disuruh beli sapi. Ya. Kalau nyembelih kambing tidak biasa. Jadi suatu ketika saya disuruh nyembelih sapi. Karena orang-orang kampung itu pikirannya ustaz ahli biasa nyembelih kan. Akhirnya cobalah saya sembelih. Rupanya nyembelih sapi beda dengan nyembelih kambing. Walaupun sama di tenggorokan, tapi menyembelih sapi itu harus habis urat tadinya baru dia akan cepat mati. Bukan hanya di sini saja, tapi sampai ke samping sini semua baru dia cepat mati. Kalau hanya ininya saja, dia bangkit lagi 2 jam 3 jam baru mati. Ya. Tapi kalau kambing sementara yang penting grok ini keluar darahnya sebentar dia mati. Tapi sapi berbeda. Makanya harus ada pengalaman di sini. Harus tanya kepada ahlinya. Karena saya punya pengalaman buruk. Ya, sekali habis sembelih papuk dia. Jalan. Ya. Sementara orang kampung di situ meyakini tidak boleh mengulang 2 kali atau mengulang 3 kali. Dan sebagai para ulama mengatakan, ya, kalau seandainya dia dengan sengaja, artinya apa? Dengan sengaja menyembelih sininya, dia sudah tahu kalau ini tidak cukup, tidak akan lama matikan, dengan sengaja di sebelah sini. Ya, dibiarkan begitu. Kemudian 2 kali sebagai para ulama mengatakan tidak boleh makan sembelihan, karena masuk dalam kategori hadis ma'quti aminal bahimati fahiya hayyatun fa huwa mayyitun. Apa yang terpotong dari binatang yang masih hidup maka dianggap bangkai. Akan tetapi kalau memang dia sudah berupaya, ikhwan, sesuai dengan syar'i, sudah berupaya dipotong sesuai dengan syar'i, qadar Allah nggak mati-mati, ya, qadar Allah nggak mati-mati binatang itu, maka diperbolehkan 2 kali sampai dia betul-betul mati. Ya, kalau dia sudah sesuai dengan syar'i tapi Allah belum takdirkan nggak mati-mati, maka boleh diulang 2 kali biar cepat mati. Jadi perbedaannya pahamnya antara tidak boleh mengulang dengan bolehnya mengulang di sini. Jadi harus irahatul dzabihah, yaitu menyenangkan sembelihan. Kemudian juga faedah yang selanjutnya, idza arada al-insan an yu'addiba ahla aw waladan fal yu'addib bi ihsan. Termasuk juga apabila
kepada penyembelihan. Dan para ulama mengatakan bahwa penyembelihan itu hanya boleh dilakukan oleh dua kelompok. Pertama Muslim, yang kedua ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hallu lakum, dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Dan ini berdasarkan ijma kaum muslimin. Ya, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, ta'amuhum dzabaihuhum. Ya, di mana sembelihan makanan mereka adalah sembelihan mereka. Artinya di sini yang dimaksud ta'am dalam surat Al-Maidah ayat 5 bukan makanan biasa, tapi sembelihan. Dan Allah mengatakan makanan mereka halal bagi kalian. Maknanya sembelihan mereka adalah halal bagi kalian. Ini penafsiran Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian di antara hal-hal yang termasuk adab secara umum adalah tadi sudah disebutkan sebagiannya, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama, an yadbaha bi alatin kalatin, yaitu menyembelih dengan alat-alat yang lama membunuh binatang yang disembelihnya. Ya, maka ini makruh hukumnya. Yang kedua, an yuhiddaha wal hayawanu yubsiruhu, mengasah binatang, mengasah pisau di depan binatang yang akan disembelihnya dan binatang itu menyaksikannya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembunyikan mengasahnya dari pandangan binatang yang akan disembelihnya. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan adalah an yuwajjihal hayawana ila ghairil qiblah, yakni menyembelih binatang tidak mengarah kiblat. Ini makruh hukumnya. Tapi halal, sah dimakan, tapi makruh ketika penyembelihannya tidak berdosa. Kemudian yang keempat, an yaksira unuqahu qabla an yabrud, yakni mematahkan lehernya atau mungkin bagian daripada badannya sebelum dia mati. Ini banyak ikhwan terjadi, ikhwan. Anda lihat di pasar, ya, orang menyembelih ayam ini, ditekuknya leher ayam, sembelih, langsung masuk di situ sudah air panas tuh, masuk. Entah mana yang mematikan dia, air panasnya atau pisaunya. Karena belum mati langsung dimasukkan air panas itu, langsung dicabut di bulunya. Masih kecet-kecet terus dicabut di bulunya. Itu banyak dibantu ini. Ya. Bahkan kadang-kadang saya pernah jalan-jalan ke pasar Mitra itu. Ya. Jadi saya kan parkir di belakang. Itu ada orang mau keranjang satu ayam. Rupanya disembelih di belakang. Cuma yang menyembelih ini kurang yakin, kenapa? Dia ngerokok, rokoknya itu tidak pernah lepas dari mulutnya. Tapi nyembelih kapan basmalahnya? Coba rokoknya nggak lepas. Saya ketemu, tapi rokoknya di sini terus. Bayangin, lah ini apa dia? Gimana cara baca basmalah coba? Rokoknya di sini. Ya. Sampai habis baru rokoknya buah gitu. Lah ilaha illallah. Itu nggak bismillahnya buahnya itu. Ya. Jadi ini nggak benar ya. Ada lagi yang pernah saya saksikan itu nyembelih belum mati kambingnya udah dikuliti. Kasihan ya, kawan. Jadi biarkan dulu dia mati, baru dipatah-patahkan, baru mungkin dikuliti dan begitu seterusnya. Kemudian juga ada beberapa binatang itu yang cara penyembelihannya berbeda. Contoh unta. Unta tidak bisa disembelih kayak kambing dirobohkan. Siapa yang bisa melawan unta? Tenaganya besar. 10 orang pun kalah sama seekor unta itu. Jadi caranya apa? Berdiri unta itu. Dia lagi berdiri, ambil pisau langsung tancap di lehernya, tarik begini. Keluar darahnya. Unta diam saja gak lari sampai dia mati. Ya. Kalau kuda, kambing pun disembelih bisa lari dia kemana-mana. Tapi unta berdiri saja, sambil pancur gitu darahnya sampai mati. Luar biasa unta itu. Makanya Allah mengatakan, ya afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan, unik binatang ini? Disembelih dia sampai dia mati. Dia merasakan sakit
sakitnya saja, diam saja. Jadi perbedaan unta, kalau mungkin sapi dengan kambing harus dirobohkan. Kalau dia sambil berdiri tidak bisa, caranya gimana? Karena unta ini cuma diambil sininya saja, tusukin, tarik gini. Ya. Kalau seandainya sapi berdirikan di gini-gini, masalah, itu ditunggu sama dia. Ya. Jadi ada perbedaan antara nyembelih unta, sapi dan kambing sesuai dengan yang diperintahkan syariat. Jadi itu kaifiah cara penyembelihan itu harus paham. Wallahu a'lam. Insyaallah Pak Bidin cukup sampai di sini. Silakan dapat tanya. Iya. Assalamualaikum. Mengenai pembuluh binatang, Ustaz. Jadi kan kalau di rumah itu biasa semua itu kecoa. Bagaimana cara kita mengatasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan makanan-makanan yang ada sekarang seperti KFC? Memang katanya ada sertifikat halalnya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana hukum membunuh semut dan serangga dan yang semacamnya? Pada dasarnya kita tidak boleh membunuh mereka. Nabi SAW melarang beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh. Salah satunya adalah tawon. Tidak boleh dibunuh tawon ini. Ya, tapi saya lihat di daerah Banyuwangi itu pernah saya disuguhkan itu sayur, rupanya banyak tawonnya di situ. Rupanya sarang sawur tawon itu yang ini diambil terus disayur, dibuat kuah gitu. Saya jijik, ya apa itu banyak tawon itu? So, hari nggak jadi makan, nggak boleh bunuh tawon itu, lagi dimakan, bunuh aja nggak boleh. Ya, ambil madunya nggak apa-apa. Kalau dalam madunya ada yang mati itu mengikut namanya ya. Hukum mengikut berbeda ketika terpisah. Ini sekali lagi. Jadi hukum tabaan la istiqlalan. Hukum mengikut berbeda dengan terpisah. Saya contohkan kalau antum makan jambu, ada ulatnya, habis makan rasanya lain, rupanya campur dengan ulat, nggak apa-apa. Tapi kalau antum ambil ulatnya, antum buang jambunya, antum makan, itu berbeda, bukan makan jambu, makan ulat namanya. Ya. Antum minum nih gini, ya, kemudian ada semutnya, antum minum, nggak apa-apa, salah sendiri kenapa masuk air. Ya. Tapi kalau umpamanya semutnya sebotol, airnya setetes, ya itu bukan minum namanya, makan semut, lain lagi hukumnya. Ya, jadi hukum mengikut berbeda dengan hukum terpisah. Mengikut nggak apa-apa. Sesuatu yang mengikut selama tidak memudaratkan dan tidak banyak jumlahnya, maka tidak mengapa. Dalam hal apapun, ini kaidah ini umum. Termasuk juga dalam kaidah muamalah seperti asuransi, Bapak. Asuransi hukum, hukumnya memang riba, di dalamnya penuh dengan riba. Tapi kalau antum beli tiket, antum tidak membeli asuransi, tapi antum beli tiket. Ternyata dalam tiket itu ada asuransinya, ya nggak apa-apa karena mengikut. Saya kan nggak beli asuransi, beli tiket. Tapi kalau antum sengaja mendaftarkan mengasuransikan jiwa antum, rumah antum, ini mukhawatir perjudian. Orang hukum. Nah itu kaidah-kaidah ini masuk ke semuanya, tabah dan istiqlal. Jadi hukum mengikut berbeda dengan terpisah. Nah, bicara tentang masalah semut adalah salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Termasuk juga burung hudhud. Pernah lihat burung hudhud? Banyak di Yaman, kecil-kecil ini kayak mancung, bau. Kemudian juga kodok, katak, itu tidak boleh dibunuh. Rasulullah SAW melarang membunuh katak. Tapi di Jakarta ada itu sate katak itu, sate kodok. Ya, saya pernah lihat di desa-desa itu orang bawa ini rupanya cari kodok itu, sampai lagi dicebut, nggak tahu kodok apa ini, tidak boleh, dilarang. Bahkan Nabi SAW ketika melarang ini, setiap larangan pasti ada hikmah dan madaratnya. Ternyata betul bahwa dengan banyak hilangnya kodok di sawah-sawah, di kebun-kebun itu menjadikan hama datang dari mana-mana. Jadi dia menjaga kestabilan sawah ini, karena dia memakan hama-hama itu. Tapi kalau dibunuh banyak hama dari mana-mana jadi. Ya, jadi nggak boleh makan kodok, itu haram hukumnya.
juga hidup kan. Jadi tidak mungkin, jadi pasti kalau dimakan mati. Berarti sementara kita dilarang untuk membunuh. Lagi cara masalah semut, tapi para ulama mengatakan kecuali kalau semut ini mengganggu, ya, sangat mengganggu sekali, ya, entah mengganggu makanan, mengganggu antum gigit dan lain sebagainya, maka nggak ada masalah. Kalau ini sangat mengganggu, nggak apa-apa dibunuh. Tapi jangan dengan api. Nabi SAW mengatakan la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Karena ada saya lihat, mungkin ada pohon jambu banyak semut merah itu sampai dibulat-bulat kainnya dikasih dibakar gitu. Nggak boleh membunuh binatang dengan api. Jangan bukan disebut apapun, nggak boleh. Ya, karena tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Jadi kalau memang mengganggu besar. Tapi kalau tidak mengganggu, semut di belakang rumah, nggak ada kaitannya dengan antum, dicarinya dibunuh. Isam orang ini, ya, haram hukumnya. Kemudian tentang masalah produk-produk yang berkaitan dengan sembelihan, kalau memang ada label halal berdasarkan fatwa MUI dan betul-betul itu memang halal dari mereka setelah adanya penelitian, tidak ada masalah. Karena kita ini nahkum bidhahiriha, Islam ini mudah dihukumi secara zahirnya, bukan dihukum batinnya. Ya. Yang penting sudah ada label halal, makan saja. Yang dosa siapa? Oh, ini masih label. Yang repotnya kalau dipalsukan labelnya, atau pertama dicek halal, dikasih cat halal. Rumah-rumahnya apa? Ayam-ayam mati dari kandang ayam itu. Ya, kemudian dikasihkan. Ya, tidak boleh juga, karena saya lihat juga ada ternak-ternak ikan. Ternak-ternak ikan itu biasanya kalau ikan ingin besar itu pakai usus ayam, direbus, dikasihkan ikan itu besar, cepat pertumbuhannya. Tetapi kalau seandainya usus-usus ini diambilkan dari ayam-ayam yang mati di kandang-kandang peternakan ayam, maka nggak boleh. Berarti hukum ikan yang diberi makan bangkai itu hukumnya jalala, haram dimakan. Nabi SAW mengatakan, nah Rasulullah SAW an aklil jalala. Nabi mengharamkan untuk memakan jalala, binatang yang dibesarkan dari barang yang najis. Karena bangkai itu hukumnya najis. Ya. Seperti lele, taruh di sapi teh, ya cuma besar, jelas, vitaminnya banyak. Ya. Tapi apakah boleh dimakan? Tidak boleh langsung dimakan. Caranya apa? Boleh dimakan, tetapi harus disucikan dan betul-betul suci. Caranya bagaimana? Diambil hidup-hidup, diletakkan di air yang bersih, kasih makan yang bersih-bersih, sampai beberapa hari sesuai dengan uruf kebiasaan manusia. Baru setelah itu sudah merasa, ada yang mengatakan sebagian para ulama 3 hari, ada yang mengatakan lebih, dikembalikan pada uruf, maka habis itu boleh kalian dimakan. Kalau tidak, maka jangan. Contoh, antum ini ngepet ingin makan ayam, antum punya ayam satu-satunya mau disembelih. Pas mau disembelih, afwan anak antum berak namanya. Dipatok beraknya dimakan, maka nggak boleh langsung disembelih. Karena antum menyaksikan dia makan kotoran anak antum, sementara kotoran itu nanti hukumnya. Jangan disembelih walaupun ngebet. Biarkan 2-3 hari, kasih beras lagi, biar kotoran itu keluar lagi. Baru dimakan, karena haram hukumnya makan jalala. Ya, tapi kembali lagi ke pembahasan tadi, kalau memang ada label MUI dan memang makruh label itu dari mereka, maka tidak mengapa kita menghukumi dengan hukum husnul, berburuk sangka kepada mungkin sudah peneliti. Soal nanti di belakang mereka kemudian curang, itu urusan mereka. Ya, kecuali kalau kita tahu kecurangannya, maka haram hukumnya. Tapi kalau tidak tahu, makan saja selama ada labelnya. Kalau memang MUI tidak becus, ya dosanya untuk mereka. Nah, kita kan tinggal makan saja. Karena mereka yang ditunjuk oleh pemerintah untuk hal yang seperti ini. Dan tidak seorang awam mana tahu. Ya, makanya kemudian tidak semua orang itu bisa meneliti hal haramnya, kecuali memang orang-orang yang memang dipilih untuk itu. Dan negara kita sudah memilih MUI sebagai standar ukuran halal dan haram sebuah makanan, ikuti saja. Ya, kita ikut pemerintah, selesai. Allah. Ya, alhamdulillah, berdasarkan keumuman ayat Al-Quran,
Al-Quran sendiri mengatakan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan sembelihan atau makanan-makanan yang diberikan kita, maksudnya utul kitab di sini ahli kitab. Dan ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani maksudnya. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, ada yang mengatakan min ahli kitab, sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, dalam riwayat ahli kitab. Kemudian di ujung hadis, para sahabat mengatakan, apakah mereka Yahudi ataupun Nasrani ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Menunjukkan bahwa ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, maksud Yahudi dan Nasrani ada kemudian menjadikan perselisihan para ulama tentang siapakah ahli kitab ini. Apakah ahli kitab di zaman sekarang layak dihalalkan sembelihannya atau tidak layak? Karena ahli kitab di zaman sekarang, sebagian mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Isa. Isa adalah anak Tuhan. Isa adalah satu di antara 3 Tuhan. Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau seandainya mereka ketika menyembelih Bismil Isa dengan menyebut nama Isa, maka haram sembelihannya. Tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau dia menyembelihnya karena Allah Bismillah, seperti sembelihannya orang Islam menyebut Bismillah, ya, kemudian disesuaikan dengan penyembelihan syar'i, artinya memang disembelih di ininya, di tenggorokannya, bukan disetrum, ya, bukan disetrum dan bukan pula dicengki, bukan pula ditenggelamkan, maka tidak apa-apa. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa ahli kitab yang betul-betul berpegang kepada kitabnya yang belum dirubah oleh tangan-tangan mereka itu sangat sedikit, atau boleh kata tidak ada, ya, dan susah mencarinya. Tetapi kita melihat zahirnya ayat bahwa kita tidak disuruh untuk memeriksa keyakinan mereka. Tapi Allah mengatakan wa tu'amul ladzina utul kitab, pokoknya kalau dia utul kitab, ahli kitab Yahudi atau Nasrani, dan cara penyembelihan mereka sesuai dengan syar'i, membaca basmalah dan disembelih di tenggorokannya, haram makan saja. Pada yang ini ayat Al-Quran surat Al-Maidah 3. Ya. Allah. Tanya saja kalau ada orang Nasrani, maaf Bu, tadi nyembelihnya gimana caranya? Tak masalah. Kalau antum ragu-ragu, ya nggak usah dimakan. Dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Wallahu. Tadi di tengah penyampaian saya sampaikan kan bahwasanya ada orang yang naruh buat di depan pohon besar gitu ya. Tadi boleh dimakan bukan? Boleh. Terus kebetulan gini, saya kan bekerja di PT kemudian yang punya kan orang Cina. Nah, di dalam kebudayaan orang Cina itu ada upacara 7 bulanan. Itu dibilangnya itu katakanlah pesta hantu katanya. Nah, di sana itu nanti ditaruh jeruk, banyak buah, kemudian makanan. Nah, itu boleh nggak kita makan? Iya, boleh. Itu makan aja. Kalau dikasih kalau ya, tapi jangan mengharap. Karena kita punya wala wal bara. Wala wal bara itu kita jangan sampai meletakkan loyalitas kita kepada orang kafir, tetapi letakkan loyalitas kita kepada orang muslim. Artinya mengharap, menunggu ulang tahun hantu biar dikasih buah-buahan, bersih apel dan yang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau tiba-tiba mereka ngasihnya, karena mereka sedang ini bukan ngasih tapi memang itu disediakan di situ barang makan bareng gitu. oh nggak masalah. Enggak, walaupun istilahnya walaupun andai kata mengharap pun nggak apa-apa, cuman secara akidah tidak benar. Ya jangan mengharap itu maksudnya. Tapi kalau tidak mengharap atau dikasih atau memang sudah disediakan dimakan tidak masalah. Karena bukan sembelihan. Nabi SAW dalilnya mana? Dalilnya bahwa Nabi pernah memanfaatkan khazainul Lat wal Uzza, ya, beberapa barang-barang yang ada di sekitar patung Lat dan Uzza, dan Nabi dimanfaatkan. Nabi tidak memusnahkan dan membuang, tapi Nabi mengambilnya. Khazainul Lat wal Uzza. Jadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan di sekitar patung Lat dan Uzza itu Nabi dimanfaatkan. Karena itu bukan sembelihan. Ya, maka berdasarkan dengan hadis ini, maka para ulama mengatakan diperbolehkan memakan makanan selain sembelihan. Sembelihan, kalau ada sembelihan kuahnya saja nggak boleh. Ustaz nggak ada dagingnya ini, cuma bau aja, bau rawon, bau gulai, boleh. Ini ada rasa sembelihannya, ya, ada rasa jinnya ini.
sapi ya atau kambing begitu kan, mungkin kekuatannya atau mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ayam kadang-kadang di satu tempat itu kadang-kadang kalau satu capek itu udah kan gitu. Bismillah. Kapan selesai? Jadi dua kepalanya semua dibuat, baru pisaunya jalan sendiri. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada yang membolehkan dengan menjamak alasannya karena darurat seperti ini. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, tetap harus ditakyin ayam per ayam, artinya ekor per ekor, binatang per binatang. Ya, karena basmalah itu untuk satu ekor binatang, bukan untuk semua binatang. Ya. Jadi dan tidak boleh juga diwakili. Saya baca bismillah, kamu yang dibeli. Tidak boleh. Ya, dia yang beli itu baca basmalah.